Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala ulama, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Yang saya hormati pengurus, seluruh pengurus jajaran Masjid Uswatun Hasanah, yang saya hormati para alimul ulama, para asatidz wa asatidah, para aparatur pemerintahan, mulai dari Pak RT, ada Pak RT? Ada di rumah. Ada di sini? RT 1, RT 2. Berapa RT di sini? Nah, yang ada berapa RT? Alhamdulillah. Yang hadir maksudnya, yang hadir? Pak RW jadwal di luar. Kebetulan tadi malam ketemu di Al-Jihad, jadwal di luar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ibu-ibu yang kelihatan nuhun Ustaz. Tidak ada kata yang pantas, layak, patut kecuali kita ucapkan alhamdulillah, syukur pada Allah yang masih memberikan kesempatan untuk dua hal. Pertama, memperbaiki kekurangan, kesalahan di masa-masa yang sudah berlalu. Yang kedua, untuk menambah bekal pulang. Makanya Allah kembalikan ruh kepada jasad kita. Makanya mata bisa terbuka, telinga mendengar, lisan berkata. Ketika muadzin melafalkan as-salatu khairum minan naum, lalu kita bangun, maka kita berkata alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Cek sunana, ya Allah nuhun Gusti parantos ngagugahkeun deui. Terima kasih ya Allah, kau telah membangunkanku setelah engkau menidurkanku. Kelak kami akan kembali. Maka dengan sadar sesadar-sadarnya, dengan ikhlas seikhlas-ikhlasnya, sambil membereskan tempat tidur, maka berangkat ke air, berwudu lalu sujud. Ini adalah bentuk syukur. Mudah-mudahan nikmat tersebut Allah titipkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah sudah berjanji, siapa yang bersyukur, nikmat yang ada akan Allah tetapkan dan ditambah dengan nikmat-nikmat yang baru.
Kemudian lisan kita tidak bosan untuk menghaturkan salawat serta salam kepada Nabi terakhir yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua yang hidup di akhir zaman, beriman kepadanya, mengakui kenabiannya, mengakui umatnya, dengan harapan pengakuannya kita diakui, sehingga konsekuensinya kita mendapat syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, di detik-detik pergantian New Year, you know New Year? Tahun baru Masehi yang asalnya 2023, jadi puluhnya harus dibawa Pak. Itu dosa sih, itu dosa nyebut 2000 itu dosa. Ngan yang benarnya puluhnya harus disebutkan 2023. Kalau menghitung waktu tinggal 2 hari dengan sekarang ya. Itu pun masih goib, ya kan? Bagi kita masih goib. Jangankan berbicara 2 hari, 1 menit ke depan pun kita masih goib. Wallahu a'lam. Makanya harus senantiasa memohon kepada Allah. Bersyukur apa? Di penghujung tahun 2023 Allah memberikan rezeki kepada kita, bisa datang ke masjid, bisa duduk di masjid, iktikaf, silaturahmi, menambah ilmu, maka dicatat oleh malaikat siapa? Ngaharulang itu. Hari ibu-ibu mah tawado sanes teu apal hilap deui. Malaikat roh mencatat di akhir tahun 2023 si Fulan bin Fulan bin Fulan dari jam sekian sampai jam sekian mengamalkan ilmunya, itikaf, karena pekan depan sudah tahun baru. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi diumumkan oleh pengurus bahwa kajian Ahad ini tidak lama. Kalau dihitung cuma 48. Setuju ya? Ya, karena suruknya demikian. Kenapa ini seringkali Amin sampaikan? Ini untuk mengingatkan kita. Karena kita hidup di dunia pun ini dibatasi waktu. Berapa lamanya? Sering diulang-ulang. Umur umat Nabi memang pendek-pendek. Contohnya begini, ibu mau usia panjang bu? Nah, rulang. Mau ya? Pasti mau. Bapak mau pak? Oke. 120 tahun ya? Nah, rulang. Nah, rulang 120. Karena sudah kebayang 120 tahun. Wah. Sudah gak bisa kemana. Ini harus sadar kita bahwa kita ini lagi berjalan. Detik per detik, ke menit, ke jam, pekan, bulan, tahun, menuju pertemuan dengan Allah. Tidak ada jalan lain kecuali apa? Yang tadi, demi waktu asar. Makanya logatnya itu wal asri, enggak wal asru, artinya demi. Ya. Demi waktu asar. Asar berapa lama? Pendek ya? Pendek. Ya. Contohnya sekarang lah, Amin gak asa cikene gitu, ngabadalan asa cikene gitu, tas ngabadalan deui. Berarti sangat-sangat cepat. Bahwa manusia itu akan rugi. Ya. Innal insana lafi khusr, akan rugi. Allah berikan bocoran, yang tidak akan rugi itu illal ladina amanu, orang yang beriman. Wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Dan saling mengingatkan untuk 2, agar menetapi kesabaran dan kebenaran. Cuma realnya Pak, kalau kita diingatkan orang nih, contoh real mah, jangan melihat orang lain, orang we nyari raya. Jika kita berbuat salah nih, diingatkan orang, Amin nanya, ibu amek tuh,
Diulang nih. Kita berbuat salah. Diingatkan orang, ibu, amek apa atoh? Nah, amek julid. Bapak-bapak nih, kita salah, lalu diingatkan orang, marah apa berterima kasih? Seharusnya berterima kasih karena mengamalkan Quran. Wa tawasau bil haqqi, saling mengingatkan. Tapi di terkadang mikirkeun hirup teuing batur, amaluna malukum mabok uing duit uing Cina uing. Terkadang yang diingatkan demikian. Kenapa dalam Islam harus ada saling mengingatkan? Karena dampaknya bukan orang tersebut ketika melakukan keburukan. Contohnya di sinilah nih, di Blok N ya, misalkan ada solokan. Ada segelintir orang yang buang sampahnya teh di dinya we karena solokan. Ya, dugi kamet nu nyarek seorang oge. Teu watawasau bil haq, teu watawasau teu silih elingan. Curang teh bae we ada si eta. Sampai menumpuk, Pak. Ternyata menet bahasa Indonesianya apa? Tersumbah. Kira-kira Pak, lamun banjir, yang kebanjiran siapa? Orang tersebut saja? Semuanya sablok N. Ini pun sama, Pak. Kenapa harus saling mengingatkan? Ketika Allah turunkan nanti murkanya, azabnya, semuanya. Makanya surat Al-Asr ini pendek, berapa ayat, Bu? Ulang Al-Asr. Al-Asr berapa ayat? Pak? 3 ya? Tapi isinya subhanallah. Maka pengurus sangat-sangat tepat mengadakan kajian. Ada malam Jumat oleh Dr. Yudi, ada malam Sabtu oleh Pak Ustadz Asep, dan Ahad bergilir. Yang akan amin sampaikan marwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu, sesungguhnya beliau qala bersabda, khoslatani, ada 2 perkara. Kalau satu khoslatun, kalau 2 khoslatani. Cirinya dengan alif nun, bisa khoslataini, bisa khoslatani. Tingkah ropa dengan alif nun, khoslatani. La sai'a abdulu minhuma, yang mana 2 ini sangat bagus, tidak ada yang lebih utama daripada kedua ini. Yang pertama al-imanu billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa puncak iman? Ibu, apa puncak dari iman? Tetet, waktu habis. Jangan baru juga sekian detik. Ya Bu, berapa detik lagi? Apa puncak dari iman? Tetet, habis. Bapak, puncak dari iman apa? Puncak dari iman adalah kita yakin bahwa Allah bersama kita dimanapun kita berada. Ketika seseorang memiliki puncak iman ini, pedagang tidak akan berani mengurangi takarannya meskipun gak ada yang lihat. Kenapa? Sadar huwa ma'akum ainama kuntum. Pengendara tidak akan berani melanggar, tidak bawa mungkin SIM, STNK, tidak pakai helm. Kenapa? Gak ada kaitannya dengan petugas. Tapi apa? Ini titipan Allah, huwa ma'akum ainama kuntum. Seorang suami tidak akan berani selingkuh dari istrinya jika istrinya berapa? 1. Kalau istrinya 2, tidak akan berani selingkuh dari istrinya 2. Kalau 3, tidak akan berani selingkuh dari istri-istri. Kenapa? Huwa ma'akum aina makuntum. Seorang istri pun sama, tidak akan berani mengambil dari isi dompet suaminya meskipun suaminya tak ada. Kenapa? Huwa ma'akum aina makuntum, sampai ke atasnya. RT-nya pun sama. Ada bantuan dari atas, misalkan dari RW ya, RW dapat bantuan dari desa. Suka ada per tahun ya? Suka ada Pak? Biasanya ada Pak, biasanya ada. Kalau sadar huwa ma'akum aina makuntum, meskipun rakyatnya tidak tahu ada bantuan, maka dia gunakan sesuai peruntukannya. Mungkin jalan kah?
mungkin apakah, tapi kalau tidak sadar huwa ma'akum aina ma kuntum, mungkin digunakan bukan pada tempatnya. Mungkin untuk memperkaya dirinya, mungkin ya, mungkin naik ke atas, mungkin kadesnya sama. Ada bantuan sekarang dari presiden, ada bantuan ke desa? Ada tuh, Bu harus tahu. Ada ya Pak ya? Ada ya? Ada mungkin, ada nih. Kalau sadar huwa ma'akum aina ma kuntum, maka digunakan peruntukannya meskipun rakyatnya tidak tahu. Karena Allah melihat. Allah titipkan jabatan, dia gunakan jabatan. Kenapa? Huwa ma'akum aina ma kuntum. Lihat. RW dilantik pakai apa? Quran ya. Ketika kau menjabat PRW, gunakan jabatanmu menggunakan Quran. Kades dilantik pakai Quran, gunakan jabatanmu pakai Quran. Pak Camat, Bupati, Wali Kota, Menteri, semuanya disumpah pakai Quran. Gunakan jabatanmu dengan memakai Quran. Ini ya, al-imanu billah, tingkat paling tinggi, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ada berapa rukun iman? Ada 6. Satu, iman kepada Allah. Allah memiliki 3 sifat. Ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Wajib akli 20, mulai dari wujud sampai mutakalimat. Sok dinadaumkeun di kampung duka di diosok tara. Wujud, kidam, bako, muhola, qiyamuhu binak, niat, kudrot, ilmu, hayat, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayan, samian. Itu yang wajib. Wajibnya dalam arti dimengerti oleh akal, sifat tersebut ada di Allah. Jadi bukan wajib harus dilaksanakan, bukan. Wajib akli gitu. Kahartiku akal, dimengerti oleh akal adanya sifat wujud di Allah. Tekaharti, tidak dimengerti kalau Allah tidak wujud. Contohnya ini apa Pak? Pak ini apa? Kopi. Manis apa pahit? Belum tentu. Kita coba dulu. Bismillah. Manis lah. Manis menunjukkan apa? Adanya gula. Alam semesta ini ada tekaharti, tidak dimengerti oleh jika tidak ada yang menciptakan. Maka wujud wajib ada. Dan selanjutnya. Kemudian mustahilnya 20. Jaiznya 1. Seperti sekarang ini mutlak hak Allah. Meskipun pengurus sudah menentukan jadwal pekan 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, 4 siapa, 5 siapa. Tapi Allah berkehendak meskipun sesuai jadwal A, Allah pengennya harus C. Maka kita sebagai makhluk tidak bisa apa-apa, mengikuti apa yang Allah takdirkan. Yang kedua, iman kepada malaikat. Ada berapa malaikat? Yang wajib saja. Ada berapa Bu? 10. Anggapnya nggak tahu Bu ya, biar rame lah. Ada 10. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Israfil meniup sangkakala Mikail membagikan rezeki, Israel mau sekarang mau nanti, ibu dulu, ustaz dulu. Aduh menit tarik ya Allah. Hampir semua abdi mah aneh dah leres. Gitu Pak, kalau ke ustaz mah paling tarik ustaz dulu, ibu lah ustaz dulu. Jika nu sensi ke ustaz gitu. Tapi ibu ingat ibu, perkataan itu kembali kepada siapa? Yang mengatakan. Jadi hati-hati perkataan itu harus yang baik-baik ya. Tapi Israel itu semua akan bertemu dengan Israel. Ya, pasti itu. Kemudian munkar nakir.
bertanya di alam. Mudah-mudahan kita bisa menjawab ya. Nah, karena kan sudah ada bocoran, makanya teka jawab. So, kira bocoran aja. Betul kan? Kalau ditanya siapa Tuhanmu, jawabnya Allah. Nabimu Muhammad. Kitabmu, musuhmu. Nah, sok musuhan yang jalmi atuh. Amin sudah pernah sampaikan dengan orang mah jangan bermusuhan. Karena musuh kita mah siapa? Ya setan. Sebab setan mah mau balik pikir, Pak. Aya setan tobat. Setan hijrah. Abdi mari ngabaturan setan sugan we tahun 2024 pas setan teh taubat. Tiasa teh pangersa. Mau apa tapi sabedegong-bedegong ada kemungkinan berubah. Ya. Ada kemungkinan, ya. Kemudian siapa saudaramu? Muslimin Jadi jika tidak bisa menjawab 5 pertanyaan dari munkar nakir, kacida we. Sebab tikar alit sejak kita dulu masih kecil, pertanyaan itu sudah disampaikan. Jadi lamun ujian diberi bocoran jawaban salah teh asa kacidakan sudah diberi bocoran. Ya, tapi Amin pernah sampaikan 5 jawaban tadi itu adanya di sholat, Pak. Ya, adanya di sholat. Karena Allah diulang-ulang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Quran dibaca. Sudah selesai sholat kita bersalaman. Itu menunjukkan persaudaraan dan lainnya. Yang ketiga, malaikat sudah. Malaikat Ridwan, mudah-mudahan kita bertemu dengan malaikat Ridwan, amin. Dan tidak bertemu dengan malaikat Malik penjaga neraka, amin. Di televisi sekarang ada neraka difilmkan, ada. Itu teh rekayasa skenario, tapi begitu ngerinya. Dan kalau lihat di televisi ada Pak waria itu pria menjadi sudah taubat Pak, alhamdulillah sekarang. Dia copot, jadi dia bekerja cek sunamanan rongsokan akibat nonton film tadi. Ya lah, kalau kita kan baca di hadis dengan yakin bahwa neraka itu ada, termasuk ada nikmat kubur, ada siksa neraka. Dengan keadilan Allah akan memberikan pahala bagi yang taat dan siksa bagi yang maksiat. Mudah-mudahan maksiat kita, dosa kita Allah hapuskan. Amin ya robbal alamin. Amin. Kalau malaikat Malik, Bu, tersenyum-senyum malaikat Malik mah. Jadi tidak punya perasaan malaikat Malik mah. Ya, jegur-jegur we. Oh, nya tuh mah. Aduh, kalau kasihan mah gimana nya? Aduh, rek didagor, aduh karunya. Rek digusur, aduh kasihan. Enggak. Ya. Sehingga penjaganya itu bengis, Pak. Ya. Giladun, ya. Sangar sekasar nama. Jadi orang yang kuat pun tidak bisa melawan malaikat siapa? Malaikat Malik. Can abdi mah ayeuna rek latihan eta we gym, meh naon meh badana kuat, meh bisa. Gak bisa, Pak. Sekuat apa kita? Gak bisa. Ya. Dan malaikat Malik tidak akan memasukkan hambanya yang apa? Yang soleh. Makanya kita nih yang pernah berkumpul di sini, kita harus niatnya sekarang saling tolong menolong ya Pak ya. Di akhirat kelak, Pak. Kalau Bapak tidak lihat amin di surga, pasti di mana, Pak? Di neraka ya. Tolongan ya Pak ya. Rek nulungan moal. Aduh, areueuh soraan ieu teh meni rek nulungan moal. Tulungannya. Ya Allah, duh eta si amin meni karunya kitu ya Allah teh pernah ngingetkeun abdi tulungan. Gitu bisa jadi. Ya mungkin amin pun sama. Nanti cari-cari Bapak nih. Oh, kok gak lihat Bapak ini ya? Di mana? Kita bersama-sama memohon kepada Allah bahwa kita pernah saling mengingatkan. Ketika kita sudah iman kepada malaikat, raqib saja. Kenapa kita tidak boleh ria? Karena ada malaikat siapa? Malaikat raqib yang mencatat. Kita memberi A, B, C, kemudian tidak ada yang memoto misalkan, gak usah, karena ada malaikat raqib yang mencatat. Keburukan pun sama, orang tidak tahu, ya. Kemudian pembeli lagi apa? Contoh misalkan pedagang yang menipu
kurangan we misalkannya. Kalau sadar iman kepada malaikat tidak akan berani mengurangi takaran. Ya. Atau memanipulasi apa saja karena sadar ada malaikat adil yang mencatat. Ya. Makanya ketika kita sadar bahwa in ahsantum li anfusikum asatum palaha, maka itu menjadi pendorong. Ingat kebaikan itu kembali kepada kita dan keburukan pun kembali kepada kita. Malaikat, iman kepada malaikat. Iman kepada apa lagi? Kepada kitab Al-Qur'anul Karim. 104 kitab Allah diturunkan 104 jadi 4. Ada kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an. Kita bacanya Al-Qur'an saja sekarang. Ya kalau sudah katalar paham isi semua silahkanlah baca-baca kitab yang lain. Biar tambah ilmu boleh ya bolehlah. Tapi kalau Quran belum kebaca semua mending Quran we lah kalau belum kebaca semua. Sehingga Quran itu jadi cahaya kelak di alam barzah. Maka jika masih belum ada yang belum bisa baca, maka di malam Sabtu di Uswatun diadakan tahsin belajar. Mungkin bagi yang belum ikro, tahsin ikro. Enggak apa-apa, tahsin ikro 1, tahsin ikro 2, tahsin ikro 3. Kita siapkan. Ya, yang sudah lancar ajarin, yang belum gitu. Satu-satu saja mungkin belajar A dulu, Hamzah, Ain dan selanjutnya. Pahalanya apa? 10 kebaikan kalau baca Quran. Cuma Quran ini 3 Pak. Bacaun, naik level kedua. Dipahami. Sudah dipahami diamalkan. Ya. Contoh gini Pak. Kalau tahu saja tidak diamalkan bisa jadi celaka Pak. Contoh gini. Ibu bisa naik motor? Bisa. Tahu kan kalau lampu merah harus apa? Itu teorinya. Merah harus Ibu dilabrak. Seharusnya berhenti, ibu lanjut. Apa yang terjadi? Begitupun Quran. Ada perintah, ada larangan. Banyak perintah. Sholat, zakat, adil ya betul? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu tiap Jumat. Ya. Bapak harus adil terhadap istri, anak, kepada diri sendiri, ihsan. Ini perintah. Untuk siapa? Untuk diri kita. Ya. Ini perintah. Jadi dibaca, dipahami, diamalkan. Bagus gak baca? Bagus. Cuma naik level. Seperti ibu suka pedas, cengeknya 1. Namih cengek tebu. Naon sababna? Kurang lada, naik level. Level 3, level 4. Quran pun sama, jangan stuck dibaca. Wah, nu penting mah maca we. Ya, itu harus naik level. Tapi kita pun yang berkata begini, wah percuma tuh baca Quran tak apal eusina mah. Enggak gitu juga Pak. Jadi tetap bagus baca Quran mah. Jadi jalan terbaik mendekat kepada Allah itu baca Quran. Mau apal artinya, mau tidak apal artinya. Apalagi hafal, naik level ke artinya. Maka di sini ada kan tafsir oleh Pak Ustadz. Ini penting. Sehingga Kementerian Agama pun luncurkan Quran yang sudah diterjemahkan. Itu untuk mempermudah, untuk memahami. Dari kudu jeung tafsir mah kudu masan rende saya faktosnya, maka diberikan terjemah, sempatkan. Ya. Untuk apa? Untuk selamat. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an suratul Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Jadi Alkitab ini yang dimaksud itu Al-Qur'an karena ada alif lam sudah ma'rifat. Yang dimaksud Al-Qur'an hudan. Jadi jika ada orang Islam misalkan celaka nih, Islam mencuri,
Yang salah teh Islamnya apa orangnya? Orangnya, Pak. Orangnya. Ada teroris ya, mengatasnamakan muslim. Ini bukan Islam yang salah, dianya. Tidak menggunakan Al-Qur'an sebagai hudan, sebagai petunjuk. Kan kalau sesama muslim ruhamau bainahum, harus saling sayang. Yang tua menyayangi yang kecil menghormati yang tua. Harus saling sayang. Ruhamau bainahum. Iman kepada kitab. Yang kelima, iman kepada para rasul yang wajib 25. Jumlah seluruhnya 313, ada yang bilang 314, yang wajibnya 25. Hafal Bu? Kita latihan Bu. Adam, Idris, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhiru khotamul anbiya Muhammad al-Mus. Nah, itu ditolong kepada anak cucu ya. Rumus Inggris apalkan bagus, matematika bagus, ini pun lebih bagus diapalkan. Nabi penutup Nabi Muhammad. Kalau Nabi 124.000, Rasul 25. Yang kelima kepada hari kiamat. Kiamat terbagi dua, ada sugro, ada kubro. Amin sudah pernah sampaikan. Justru yang paling dekat dengan kita mah bukan kubro, kata Amin mah Pak, sugro Pak. Karena kalau kita lihat usia, maka Amin dulu pernah menyampaikan sing sering ngenteng Pak. Seringlah bercermin Pak. Jadi kita teh kelihatan Pak perubahan fisik teh. Huis tos sabaraha hiji etang. Kulit lihat tos sagara karasacan. Sur wa ajengan mah ti Miftahul Huda eta teh surat ti Allah. Surat dari Allah mengingatkan kita. Jadi lamun waktu mah usia 40 teh terus jam 3 lah. Kalau 50 jam 4 lah. Lamun 60 jam 5. Talamun 70 tos jam genep Pak. Jadi geus tareh kulem. Teh kiamat sugro. Kalau kiamat kubro mah masih lama. Tapi kalau berbicara akhir zaman, ini sudah akhir zaman. Nabi diutus saja tanda akhir zaman. Di antara dekatnya kiamat kubro itu waktu terasa cepat. Sudah kita rasakan. Ya. Harus kita imani. Dan kiamat itu bukan hancurnya bumi saja. Alam semesta dan isinya. Oh cenah Pak Ustad abdi mah pinter, ahli penerbangan, rek pinah we, pinah negara, pinah planet, reka planet mana? Planet Pluto. Bapak Ibu rahimakumullah, hancurnya bukan bumi saja, seluruh alam semesta. Gunung saja berterbangan, ya, manusia bertebaran seperti anai-anai. Rek lompat ke mana? Nggak bisa. Cuma ada berita baik bahwa orang beriman itu Pak sudah pulang duluan, tidak akan mengalami kiamat. Ibu mau mengalami kiamat? Diberi gempa 5,5 W kamari pekan belakang di Pangandaran ya, betul ya? Cuma gak berpotensi tsunami, ngeleper Pak. Ngaget, gibrik, takut. Apalagi ini hancurnya alam semesta berserta isi. Maka orang beriman itu dunia itu seperti tempat persinggahan saja, bukan tujuan. Apapun yang Allah titipkan sebagai bekal. Sebagai bekal. Allah beri ilmu, manfaatkan dengan ilmu.
Allah berikan tenaga, manfaat dengan tenaga, diberikan harta, diberikan jabatan. Ini jadi manfaat apa jadi madorot di akhirat kelak? Karena kan akan ditanya 4 tuh. Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sebelum ditanya 4. Dari ilmu, diamalkan ilmunya tidak. Ya. Ilmu tentang sedekah, sendirinya pelit misal. Dia misalkan ilmu tentang hukum, pintar tentang hukum, mengotak-ngatik hukum misal. Ya. Ilmu tentang apa saja. Ya. Ilmu tentang rekonstruksi jalan misalkan, ada kan? Nah, cenah jalan teh kerek ge satahun geus. Tos naon? Tos ruksak misalnya. Oh, ternyata dikurangi aspalnya misal, dikurangi misalkan batu splitnya. Ya. Kenapa misalkan demikian? Karena tidak sadar dengan bahwa ilmu itu titipan. Maka Allah akan tanya, dipakai apa ilmu? Masa muda sampai itu ada dipakai apa? Harta dari mana dikemanakan? Yang lagi membangun uswatun diperluas. Insya Allah cepat beres, amin ya rabbal alamin. Sudah 25% ya. Ya. Kodok-kodar, ketentuan dari Allah. Ya. Kodok-kodar. Nah, seperti sekarang, amin tidak bermimpi karena kan tidak ada jadwal tetap, tapi menjalani takdir Allah saja. Besok sedang kosong, jalani takdir Allah saja. Karena bagi kita itu hanya bisa 3 wilayahnya, bertawakal, berikhtiar, dan berdoa. Itu wilayah kita harus sadar. Ada yang sesuai dengan keinginan kita, ada yang tidak. Yang sesuai bersyukurlah, yang tidak sesuai bersabarlah. Gitu. Seperti pekan pertemuan kemarin Persib sama mana Pak? Bali. Pinginnya apa Boboto? Sami abdi ge Pak, pinginnya apa? Menang kan? Realnya apa? Draw. Ya bersyukur rek uring-uring yang dia draw. Laras deh. Rek nyarekan wasit. Draw sudah. Yang namanya pertandingan. Kalau gak mau seri, gak mau kalah, gak mau menang, satu Pak. Apa? Jangan main Pak. Bapak tenis, 2. Badminton? Suka badminton? Sadar, oh saya nih ada 2 pasti terjadi takdir Allah nih. Kalau gak saya menang pasti kalah. Harus siap. Ya. Ini beriman kepada kalau draw apa nanti perpanjangan waktu Pak. Bisa 1 putaran, bisa 2 putaran. Kalau main bola itu ditambah 2 kali 15 menit. Kecuali kemarin U17 Piala Dunia langsung apa? Adu penalti. Yang menangnya mana kemarin? Nggak tahu yang menang kemarin Piala Dunia? Jerman. Abdi nggak dukung Argentina Pak, tapi rek ambek-ambek ya udah takdir terima saja. Kumaha tuh udah beli baju Argentina, baju Prancis Pak, pek kawon, ya terima takdir. Makanya orang beriman itu semuanya itu bagus Pak. Jika sesuai dengan keinginan bersyukur, tidak sesuai dengan keinginannya bersabar. Ya, karena tidak lepas dari 2 hal tadi. Nah, kalau dalam kitab hadis yang lain ada tambahan, iman itu adalah engkau beriman bilikoihi, sesadar-sadarnya, seyakin-yakinnya engkau akan bertemu Allah. Amin sudah sampaikan. Cinta Bu Pak sama Allah, cinta, rindu serindu-rindunya enggak? Apa rindu-rinduan? Kalau ada Ijroil memberikan WA, ibu pulang sekarang ya, ibu jawabnya apa? Kalau rindu, kagok atuh keheula. Beda dengan Rasul, karena Rasul itu sudah rindu dengan Allah, ditawari itu mau sekarang mau nanti bertemu Allah, sekarang saja 63 bertemu Allah. Maka amin nyarankan lebih baik kita harus sadar pulang.
mun teu sadar balik digusur. Sok lihat tuh WNA yang habis paspor, kira-kira digimanakan oleh polisi negara tersebut? Dideportasi teh di kumaha Pak? digusur, balik mah teh geus beak pasporna sudah 2 mingguan, geus 4 bulan digusur Pak. Kita pun sama, geus kolot 85 tahun balik digusur Pak. Digusur, ini sadar saja kita. Ya, seringlah bercermin. Kita akan bertemu Allah. Semua akan bertemu, cuma 2, yang diridhoi, yang dimurkai. Matak sarua jajan mah teh Sukabumi urang teh kedah sadar, kita harus sadar minallah, dari Allah nih. Ya. Akan kembali kepada cuma diridhoi apa dimurkai tergantung semasa hidup. Kalau semasa hidupnya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, besar kemungkinan kita diridhoi. Makanya kata Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau yang diridhoi nyari kelakuan pikamekeun mah nya kumaha? Ketika kelakuan kita di masa-masa yang lalu pika sebeleun Allah, berarti Allah memberikan kesempatan. Urang perbaiki diri step by step, sekedik. Kalau mungkin seseorang lagi mudanya itu suka minum minuman keras, maka solusinya apa? Banyaklah memberikan air minum. Ya, memberikan air minum dan berhentilah dari itu. Hadirin rahimakumullah, tadi kan ada 2 baru iman. Yang kedua, wanab ulil muslimin, memberikan manfaat kepada orang muslim. Bukan hanya muslim saja Pak, karena ada uhuwah Islamiyah, betul ya? Ada uhuwah watoniyah, ada uhuwah basyariah. Kita punya tetangga bukan muslim, kita tapi manusia, saudara bukan? Saudara sekampung, saudara setanah air, saudara sesama manusia, butuh pertolongan, ya ditolong begitu. Ya. Dengan cara apa bermanfaat sesama muslim? 1, bil maqali, dengan ucapan. Maka ucapanlah kata-kata yang baik. Seorang ibu, sampaikanlah kebaikan dari mulut kita. Meskipun mungkin ketika itu mah tidak dilaksanakan apa yang kita katakan itu. Salat deh, salat Pak, ya berjamaah teh 27. Tetapi yang kita kasih tahu teh salat teh di rumah. Tapi suatu saat dia di masjid berjamaah, dia melaksanakan, karena dengan apa yang kita katakan maka pahalanya akan terus mengalir. Jadi jangan begini, belum tentu didengarkan nasihat saya mah. Enggak gitu, sampaikan saja. Bil maqal. Seorang suami kepada istrinya pun sama. Mama ada lebih jamilah, lebih beautiful kalau mama pakai pakaian syar'i misalkan. Lalu berpakaianlah saat-saat tertentu mungkin. Maka ucapannya adalah sangat bermanfaat. Isinya 2, bisa menyuruh, bisa melarang. Dalam arti amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tidak hanya amar ma'ruf saja, tapi harus nahi mungkar. Meskipun tadi disampaikan bahwa realnya ketika saling mengingatkan saja, orang terkadang marah dengan pengingatan dari kita. Contoh simpelnya, Nabi Muhammad saja meluruskan akidah yang bertahun-tahun menyembah Lata dan Uzza, marah ya? Marah kan? Harus menyembah Allah, dia bertahun-tahun menyembah. Nabi diancam, ya, sampai akan dibunuh, kemudian diusir, kemudian diboikot.
Mungkin kita pun sama ketika kita bermanfaat dengan ucapan yang isinya dua, amar ma'ruf nahi. Contoh simpel begini, kita melihat pedagang yang curang kelihatan oleh mata, ibu berani menegur gak? Ya harus, betul harus. Masalahnya berani nggak? Nah, itu masalahnya, risikonya, karena risikonya berat. Kita dibenci, tidak disukai. Nahi mungkar itu gak disukai. Contoh simpel, cobi ajak lah bu ke masjid, nutara ke masjid. Yang langkah ke masjid ibu ajak, risikonya dua, disukai dan tidak disukai. Makanya ada pepatah mengatakan terhadap nasihat itu orang dua, orang bijak akan merenung dengan nasihat itu, ya, akan merenung. Kalau orang yang bodoh akan marah dengan nasihat itu. Nah, kita tinggal apakah merenung, apakah marah dengan nasihat dari Allah ataupun dari Rasulnya, tergantung itu. Pada realnya manfaat dengan ucapan adalah amal yang paling utama. Aduh, saya macam ada tersepuh rada sesahnya reos sebalelo. Dua, au bil jahi, dengan jabatan. Aduh, abdi mah tegaduh jabatan, ari ibu di bumi jadi permaisuri. Eta teh jabatan. Ya. Abdi mah tegaduh santri, anak itu santri. Ya, apalagi suami. Ya, jabatannya pemimpin di keluarga, bermanfaatlah silakan. Ya, terhadap anak, terhadap istri. Mungkin RT itu sama. Maka alhamdulillah Pak RT hadir, Pak RW hadir, ya. Kemudian dan lainnya hadir jabatan. Dengan cara apa? Kalau mungkin Pak RT bermanfaat, ada apa-apa kan dari RT ya, betul ya? Ada surat misalkan, ada izin RT enggak gitu kan? Ada sumbangan. Ini manfaat. Ya, tidak menerima sumbangan tanpa seizin. Nah, berarti manfaat dengan apa? Dengan jabatannya. Dengan RT pun sama, dengan RW pun sama. Contoh sederhana, di berita itu dulu ada hotel Alexis, betul ya? Di berita ya? Itu ulama apa berkuar-kuar tahun-tahun tutup dan tenutup Pak. Jadi bil makol mah tidak angum. Tapi Allah titipkan jabatan. Nah, dengan jabatan dia tidak berkata-kata. Ambil saja bolpen. Tanda tangan, tutup Pak. Ya. Di sini ada pemabokan, pemabokan. Bicara sudah tong mabok cik Ustaz teh. Karena tapi kita enggak punya jabatan. Telepon yang berwenang, ke RT sudah, ke RW mungkin ke Pak Polisi. Pak Polisi, di sini ada yang mabok. Wah, didorek ke atas sudah Pak takut. Ya didorek ke atas saja sudah takut. Ada yang jualan obat-obat terlarang misalkan kan. Wah. Saya berkata katanya di sini terindikasi jual obat terlarang. Wah, ada omongan mah termasuk. Maka yang Allah titipkan jabatan, gunakan jabatan itu untuk menutup tersebut. Maka bermanfaat demikian. Begitu. Karena tidak semua Allah titipkan jabatan tersebut. Orang-orang tertentu. Makanya jabatan itu adalah alat Pak. Bisa jadi jalan masuk surga, bisa pun sebaliknya. Karena alat itu mah. Termasuk pisau Pak. Tahu pisau? Kalau bagi penjual daging manfaat tidak Pak? Kalau bagi begal gimana? Kan gitu ya. Jadi alat saja. Makanya kalau tidak bil makol, maka bil jah silahkan. Maka yang Allah titipkan jah tadi gunakan. Karena dibatasi waktu Pak. Betul ya? Ada ya gak yang nggak dibatasi? Kalau dulu betul waktu Pak Soekarno asalnya seumur hidup ya. Presiden seumur hidup ya asalnya kan. Dirubah kan sekarang 2 periode gitu kan? 2 periode. Kalau RT berapa tahun? Oh, sebutannya tuh kemana wae sebetahna? Di mana nggak ada nggak ada ya? Nggak ada. Ingat Pak RT dibatasi, jah itu dibatasi. Sok sing hade mempengajabat. Nah, nanti dibicarakan, huuhnya ke Pak RT eta mah ya Allah meni surat teh gampang. Nih RT eta mah nih hese kudu aya ceban misalkan. Ini jah.
Ingat dibatasi tuh, RW dibatasi berapa tahun RW? 5. DKM dibatasi kan? Oh, kalau lihat DMI Dewan Masjid dibatasi ya 5 tahun ya. Makanya ada pemilihannya, kecuali di kampung Pak, Masjid Abah. Nah, itu mah seumur hirup. Tapi kalau di perumahan mah kan demokrasi ya. Jadi ganti punas, makanya terus berkembang Pak. Ya, seperti suatu berubah. Itu bagus. Ya, ingat dibatasi. Ya. Kades pun dibatasi, 3 periode kades mahnya gitu. Camat pun sama dibatasi. Kerja pun sama dibatasi. Betul dibatasi? Aya we naon? Purna tugas. Betul kan? Matak mempengcan pura tugas sing nya kerjanya gitu. Nah, kemudian menteri pun sama dibatasi. Ya, Amin kurang tahu menteri berapa tahun? 5 tahun, betul. Ya, maka bertanya kan, harus bertanya, nggak tahu mah. Entong bodoh katotoloyo, kudu bodoh alewo. Nah, tidak tahu bertanya. Presiden dibatasi? Dibatasi 2 periode. Itu jah. Harus bermanfaat dengan jahnya itu. Ingat itu titipan dari Allah. Untuk manfaat apa untuk maslahat? Pertanggungjawabannya kepada Allah, karena yang memberikan itu. Tu'til mulka mimma tasa. Wa tu'izzu man tasa wa tudillu man Allah kehendaki. Ya, ini akan dipertanyakan. Apakah rakyat sayang ke rakyatnya? Apakah sebaliknya? Nah, ini pertanggungjawabannya kepada Allah. Maka yang Allah titipkan jah itu silahkan gunakan jah itu, jabatan itu untuk bermanfaat. Lihat Sayyidina Umar ketika lihat nenek-nenek yang masak apa? Masak batu. Ya, Sayyidina Umar langsung membawa apa? Gandum dengan dia sendiri. Itulah pemimpin. Jadi kuriling gitu. Tapi bukan untuk apa? Untuk pencitraan. Ya, tapi untuk apa? Memang dia tahu tanggung jawabnya kepada Allah jah ini. Ya. Berapa menit lagi? Pas. Yang ketiga bil mal. Tidak semua orang memiliki mal. Ya. Ada yang makan teh Pak kumaha enjing we. Jika sekarang makan, besok kumaha enjing we kagak gawe di. Ada yang demikian. Ada yang 3 tahun ke depan pun geus bingung, ieu harta rek dikamakeun. Ingat itu adalah silakan bermanfaat. Ada tetangga yang mungkin kenapa nggak ke rumah sakit, aduh BPJS-nya nih belum ditebus 1 tahun. Berapa 1 tahun? Harus dibayar dulu denda 3 juta. Allah titipkan harta nih. Nih Allah titipkan harta ke saya, ini pakai aja dulu. Bagusnya mah diberi, kalau tidak minimal atau dicicil bayarnya. Berarti manfaat dengan harta. Sebab kalau misalkan nih tetangga sakit sampai meninggal, kita tidak peka pada Allah titipkan harta kepada kita, tidak menolong, nanti Allah akan tanyakan. Sebab orang kaya harta itu adalah wakil Allah di dunia. Untuk apa? Untuk menolong yang Allah uji dengan kekurangan harta. Sekarang tahapan pertama amin lihat di spanduk itu 420 juta ya. Betul ya? Nah, betul karena lihat dulu betul nah, ngarang lihat di spanduk itu besar Pak kalau ditanggung seorang. Tapi kalau didata misalkan blok N itu berapa jiwa? Berapa? Berapa Pak? Berapa 450 bagi 250? 2 jutaannya tak? Tanya. Kalau 2 juta, kalau dibagi rata, tapi kan adil bukan berarti sama rata. Kalau saja nih 2 juta per kakak setahun udah beres. Ya kalau gak akan berat. Jadi berat itu jika oleh seorang. Itu kan kalau rata, tapi kan adil itu bukan berarti sama rata.
Bisa jadi abdi mah tidak bisa 500 mungkin bagi satahunan dicicil. Bisa jadi bagi yang lebih mah wah atuh 450 berarti abdi we 100 bisa. Ya. Berarti manfaat dengan apa? Dengan harta. Kenapa tatkala Allah titipkan harta berat memberikan? Karena tidak sadar itu diakui miliknya. Padahal milik, kalau sadar milik Allah tidak akan susah. Yang terakhir pas. Satu manfaat dengan apa Pak? Cepat atuh biar beres. Dengan ucapan. Harus ada ujian dulu, biar tidak ada remedial dan pengayaan. Jadi bisa langsung dijawab sekarang. Jadi manfaat dengan apa? Ucapan. Amin yakin ucapan bisa semua. Biljah orang tertentu. Dua dengan jabatan orang tertentu. Bilmal semua orang bisa Pak. Tergantung kemampuan. Mohon maaf pengurus, jangan menyepelekan kepada seseorang yang memberikan 5.000 misal. Pak Ustadz saya nitip ya 5.000 cek ibu. Cukup kana naon 5.000. Ibu 5.000 lamun kana cai aqua gelas berapa? 10 nya 500-an. 1.000-an. Lumayan Bu. Itu memberikan, ingat jangan disepelekan. Terima saja. Jazakumullah sana jaza. Yang terakhir bil badani. Saya mana bicara nggak bisa, jabatan nggak punya, harta apa lagi, tapi saya tenaga ada. Di barangkal kada dikemanakan, pinahkan ke depan oleh saya. Insya Allah jika 4 ini bisa kita laksanakan, bisa kita amalkan, maka kita mendapat predikat dari Allah orang yang utama di pandangan Allah. Alhamdulillah sudah terjawab. Mudah-mudahan pengajian kita jadi wasilah segala hajat kita Allah kabulkan. Berikan kita usia yang panjang, amal soleh, rizki ziarah Makkah Mukarramah, duriyah soleh solehah, masuk ke dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.